Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Salam sehat, salam kebaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan memperkuat iman percaya kita, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk segala perlindungan, hikmat, dan penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita baca secara bersama-sama, demikian firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Ia membendung air, keringlah semuanya. Bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang mengiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggung yang dikenakan oleh raja-raja, dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang mengiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkam orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka, dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan, dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat dan di padang belantaran yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu yang paling ditakuti oleh manusia di zaman sekarang ini yaitu penderitaan. Penderitaan menjadi sebuah momok yang menakutkan. Oleh karena ketakutan seseorang akan menghadapi yang namanya penderitaan, banyak orang menghalalkan segala cara supaya terlepas dari penderitaan. Bahkan ketakutan orang terhadap penderitaan jauh melebihi ketakutan terhadap Tuhan. Orang tidak takut lagi mencuri, orang tidak takut lagi berbohong, orang tidak takut lagi mencela orang lain, orang tidak takut lagi menghina orang lain, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Ini membuktikan bahwa manusia kebanyakan dikendalikan oleh dunia ini, dan dunia ini yang mengendalikan manusia itu. Bapak Ibu,
yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diceritakan bagaimana seorang Ayub yang semuanya kita pasti pernah mendengar, seorang yang menderita tetapi yang tetap saleh, seorang yang kehilangan harta tetapi tidak pernah kehilangan iman, seorang yang dihujat, disalahkan, dianggap tidak beriman, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam penderitaan yang dialami oleh Ayub, dia lebih menunjukkan rasa takutnya kepada Tuhan. Dia menunjukkan iman percayanya kepada Tuhan. Dalam sabda Tuhan ini kita boleh melihat bagaimana Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah di dalam kehidupannya. Kalau sahabat-sahabat Ayub pada saat itu, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar, menganggap bahwa diri mereka lebih berhikmat daripada Ayub, sehingga mereka merasa mereka layak menghakimi dan menasihati Ayub. Tapi Ayub justru memposisikan dirinya, membuktikan imannya bahwa Allah lah sesungguhnya yang lebih berhikmat. Dalam ayat 13 dalam perikop firman Tuhan ini, sebuah pengakuan akan hikmat Allah disampaikan oleh Ayub. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Artinya di dalam penderitaan Ayub tetap mempersaksikan dan mengakui kedaulatan Allah di dalam kehidupannya. Ayub memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi ini, bahkan penderitaan yang dia alami itu merupakan hikmat Allah yang berlaku di sana. Allah yang berkuasa untuk semuanya itu. Penderitaan yang dialami bukanlah seperti yang dituduhkan oleh sahabat-sahabatnya atau oleh orang-orang yang di sekitarnya, karena kesalahan atau karena dosa dia. Tapi Ayub memahami bahwa hikmat Allah, rencana Allah, rancangan Allah nyata di sana. Sehingga kalau kita melihat secara keseluruhan dari ayat yang ke-13 sampai ayat 25 ini, Ayub menceritakan kuasa Allah itu. Dalam ayat 14 dikatakan, ia membongkar tidak ada yang membangun, ia menangkap tidak ada yang dapat melepaskan. Artinya Allah benar-benar berotoritas, benar-benar berkuasa, mengendalikan segala ciptaan, mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Ayub dalam pengakuannya akan kuasa dan hikmat Allah menjadi sebuah kebenaran mutlak bagi kita. Ini memberikan sebuah kesadaran bagi kita masing-masing, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayub mampu mempersaksikan Tuhan di dalam penderitaan yang dialami. Bagaimana dengan kita? Lewat firman ini kita mau diajak, kita mau diingatkan sesuai dengan tema supaya manusia takut akan Dia. Yang pertama,
Lewat firman ini kita mau belajar, yaitu supaya kita takut kepada Tuhan, bukan lagi takut kepada penderitaan. Kita harus memposisikan iman percaya kita sebagai orang yang percaya. Kita harus lebih takut kepada Tuhan. Jangan kita karena takut menderita, kita menghalalkan segala cara di dalam kehidupan. Kita mencuri, kita berbohong, kita menindas karena takut menderita. Tapi kita harus takut kepada Tuhan. Karena kita takut kepada Tuhan, maka ketakutan itu harus kita pertunjukkan dengan sebuah ketaatan. Taat akan kebenaran firman Tuhan. Taat akan kuasa Tuhan. Taat akan perintah Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketakutan terhadap penderitaan harus kita hindari. Kalaupun penderitaan terjadi, kita harus percaya. Kita tidak perlu takut. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan kita di sana. Bahwa Tuhan akan menopang, Tuhan akan menguatkan, Tuhan juga akan memampukan kita menghadapi segala penderitaan itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana Ayub telah kita kenal sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Maka kita juga harus demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita meneladani dari sikap Ayub ini. Tapi mari kita lebih memahami bahwa kasih Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita memiliki segala sesuatu, jangan membuat kita menjadi sombong. Jangan membuat kita terlena akan dunia ini. Karena apa? Karena apa yang kita miliki itu sesungguhnya adalah Tuhan yang punya. Seketika Tuhan tidak berkenan lagi, maka seketika itu juga apa yang kita miliki akan mampu Tuhan ambil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami akan terus mengulang-ulang kepada kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan yang kami sampaikan, supaya tahun 2023 menjadi tahun kebangkitan bagi kita di dalam iman, menjadi tahun kebangkitan bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjadi tahun kebangkitan bagi kita untuk mengenal segala rancangan Tuhan yang akan terjadi bagi kita dalam suka maupun dalam duka. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diajak mempersaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mempersaksikan kebaikan Tuhan bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita punya harta atau kedudukan, tapi di dalam setiap kehidupan, baik dalam penderitaan sekalipun, kita harus mempersaksikan Tuhan. Mempersaksikan Tuhan kita lakukan lewat setiap perbuatan dan tindakan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Termulia namamu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih buat sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan mengajar kami untuk belajar
seperti Ayub yang senantiasa mempermuliakan Tuhan. Biarkan kami dalam hidup kami mempermuliakan Tuhan dalam segala kegiatan kami. Kami akan takut kepada Tuhan sehingga kami berlaku benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.